Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana maimanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Ibu, Bapak yang ada di Masjid Darut Tauhid Bandung, juga sahabat-sahabat yang menyimak di MKTV, yang menyimak di MKFM. Kenapa katanya suaranya punten? Sudah ada Kang Faruk punten suaranya? Sudah Dok, aman Dok, silakan. Sudah, baik. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu dan perubahan yang Allah titipkan kepada kita lewat berbagai macam fenomena yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita rasakan. Dalam 2 minggu terakhir ini, saya mendapatkan banyak kiriman tulisan dan kiriman video-video pendek, termasuk 3 hari yang lalu, kiriman dari guru kita, dari Agim, yang cukup menghujam bagi diri saya, mengingatkan ya. Ini peringatan keras. Video pendek tersebut judulnya Dari Gaza ke Citayam, di mana dalam video tersebut diuraikan sesungguhnya seseorang yang berangkat belajar ke Gaza, orang beranggapan berangkat ke negeri perang, berangkat ke daerah yang tidak aman, berangkat ke daerah konflik, berangkat yang ke daerah berisiko tinggi untuk terjadinya kematian, sehingga banyak dikhawatirkan. Nah, pada sesi kedua dari video tersebut mengatakan justru yang paling mengkhawatirkan itu bukan di sana. Yang paling mengkhawatirkan itu justru kita. Di sana musuhnya jelas. Di sini katanya musuhnya nggak kelihatan. Di sana senjatanya jelas. Di sini senjatanya nggak kelihatan. Karena senjatanya itu masuk ke dalam HP masing-masing. Musuhnya itu masuk ke dalam kamar masing-masing. Dan musuhnya itu adalah genggaman. Musuhnya itu tidak jelas. Senjatanya juga tidak jelas di kita itu. Tapi ternyata hasilnya sangat jelas. Betapa banyak dari tayangan-tayangan kemarin, Ibu, Bapak, yang disajikan miris, betul-betul miris. Bagi kami sebagai tenaga kesehatan betul-betul miris. Ini harus bagaimana nih langkah strategisnya. Saya yakin Bapak juga berpikiran yang sama. Jadi ketika kita lihat fenomena itu bukan hanya kita lihat secara nampak kasat mata, tetapi makna dan esensi yang terjadi pada peristiwa itu sebetulnya apa? Aspek positifnya fenomena tersebut menunjukkan kepada kita, alhamdulillah, berarti ruang publik sudah memenuhi sebagian dari harapan besar masyarakat. Tapi ada esensi lain, sahabat-sahabat semua, yang mestinya kita itu sangat miris. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki remaja seolah-olah bangga. Namanya siapa, Dek? Nama aku Mira, katanya. Namanya kamu siapa, Dek? Nama aku Ence. Maaf, saya ganti namanya ya, supaya tidak tersinggung. Kalau nama asli siapa? Nama aslinya Rido, katanya. Itu remaja loh. Jangan anggap kita hanya melihat itu di tayangan. Ternyata hal tersebut sudah banyak berkembang masuk ke dalam keseharian kita. Apakah itu wajar? Tidak. Itulah hasil dari perang, hasil dari musuh yang nggak nampak, yang nggak kita sadari. Punten, saya tanya, Ibu, kita kedatangan tamu dari Surakarta ya Bu ya? Ya Bu ya, ada 210 katanya tadi. Bapak dari Surakarta ada? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada juga ibu-ibu, bapak-bapak dari PMK ya Pak ya, Pesantren Mas Emas. Kira-kira Bu, andai kata ada tayangan seperti itu, mau nggak Ibu punya anak yang melambai padahal laki-laki yang harusnya jantan, yang harusnya kekar perkasa? Mau kira-kira Bu? Bapak mau Bapak? Tidak pasti. Nah, ketika kita berkata tidak, dalam diri kita
sebetulnya itu ada sesuatu yang harus menjadi konsekuensinya, Pak. Paling tidak kita mendoakan. Selanjutnya kita berbuat apa? Kemarin ketika saya mendapat kabar seperti itu, kemudian saya diskusi dengan teman-teman yang sehari-harinya bergelut dengan masalah itu. Mudah-mudahan pada hari ini juga hadir. Mudah-mudahan. Kang Faruk, punten kalau ada Dokter Sofi dan Teh Diana Rahmah, mudah-mudahan bisa dijadikan co-host Kang Faruk. Teh Diana Rahmah, alhamdulillah. Teh Diana ada. Sudah ada, Dok. Teh Diana udah ada ya, mohon dijadikan co-host. Kemudian juga Dokter Sofi Sofiawati. Kemudian juga, maaf ya, sebetulnya nggak apa-apa. Ada namanya Wakelin, namanya itu. Mudah-mudahan bisa jadi co-host Kang Faruk ya. Baik, kita lanjut sahabat-sahabat semua. Jadi ketika kita melihat fenomena tersebut, seharusnya bukan hanya masalah kita melihat lucu, bukan Pak. Itulah hasil perang di mana kita kalah. Apakah itu sedikit? Enggak. Jumlahnya ternyata terus dan berkembang. Sekali lagi, kita tidak benci pada mereka adik-adik sahabat-sahabat kita yang mengalami demikian. Justru mereka harus kita rangkul, justru mereka harus kita dekati, bukan dijauhi, Pak. Karena apa? Karena mereka harus kita tolong. Jangan kita mengatakan, oh misalnya ada yang lagi viral ngetren seleb begitu ya, gara-gara Citayam Festival Week itu apa namanya? Fashion gitu ya. Jangan sampai kita benci pada orang-orangnya. Menurut kita kalau misalnya sekiranya mereka ada sesuatu, harusnya mereka itu kita tolong Pak, bukan kita jauhi. Tapi untuk sistem yang menjadikan mereka demikian, justru itulah yang harus kita perangi. Kalau kita perhatikan Pak, memang pada usia remaja, mungkin saya akan share slide sebentar, pada usia remaja seperti itu, harusnya sebagai orang tua kita memahami apa sih tumbuh kembang anak itu. Kita bukan memahami tumbuh kembang anak itu, anak bisa ngoronong, kemudian setelah ngoronong, kemudian berdiri, sudah berdiri berjalan mereka bisa makan, mereka bisa dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi banyak fase dalam tumbuh kembang anak yang terlewatkan, justru fase itulah yang sensitif, di mana fase tersebut akan menjadikan anak tersebut berubah ke arah baik ataukah berubah ke arah buruk secara psikoseksual. Baik, saya coba perlihatkan Pak. Mudah-mudahan ini bisa tayang ya. Saya coba perlihatkan Pak. Betapa anak itu rata-rata mereka mendapatkan, punten, apa itu pendidikan seks pada jalur yang bukan sebetulnya mereka dapatkan. Mereka mendapatkan pendidikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana mereka mengeluarkan alat kelaminnya, memperlihatkan alat kelaminnya, bagaimana mereka berekspresi tentang masalah seksualnya, ternyata diajarin bukan dari orang tua, bukan dari guru, tapi mereka belajar dari temannya, dan pada saat ini, hari ini, mereka lebih banyak belajar lewat media seperti ini, Bapak. Nanti akan saya tunjukkan sebuah penelitian, bukan di luar negeri, Pak, di Indonesia. Saya coba nyari semalam di mana penelitian-penelitian tentang masalah penyimpangan ini. Dan alhamdulillah tadi malam saya dapat penelitian dari teman-teman dari Universitas Negeri Semarang. Mudah-mudahan teman-teman dari Universitas Negeri Semarang pada pagi hari ini sedang menyimak, mudah-mudahan berlimpah pahala Pak, Bu ya, yang menelitinya, karena ini bisa membuka jendela kita lebar-lebar, bahwa bukan di daerah orang lain, ketika kita lihat di Barat, ketika lihat misalnya di negara Amerika, di Eropa, bukan, ternyata ada di kita juga. Tahun 1000, cukup lama, tahun 1992, saya pernah melakukan penelitian Pak, penelitian beserta teman-teman di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, dilakukan di Kota Padang, dilakukan di 3 SMA, 2 SMA keagamaan, dan 1 SMA umum. Pada saat itu tidak terlalu banyak Pak,
mereka yang punya pacar, punten, mereka yang pernah mengalami hubungan pranikah, nggak banyak saat itu, Pak. Tapi ketika kita lihat data pada tahun ini miris, Pak. Artinya, Pak, benar musuh kita itu ada tersistematis, senjatanya itu nyampe kepada kita, kita tidak nyadar bahwa kita sebagian sudah menjadi korban. Coba kita lihat, Bapak, bisa tayang grafiknya, Kang Amin? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi kalau kita lihat, Pak, punten bisa lihat ya, para jamaah semua di atas. Kita lihat, ini yang di bawah adalah umur. Umur ya. Di sini umur 10 tahun, di sini umur belasan tahun, Pak. 13, 14, 15 sampai umur 20. Coba kita perhatikan grafik yang biru ini. Grafik yang biru ini adalah miliknya adik-adik kita laki-laki. Yang merah adalah miliknya anak kita atau adik kita yang perempuan. Laki-laki, Pak, pada usia belasan tahun, usia 13, 14, 15, di sini sedang tumbuhnya hormon testosteron. Di mana hormon tersebut sangat berpengaruh terhadap pematangan organ seksual, dan hormon tersebut juga berpengaruh terhadap bagaimana semangat dan bagaimana libido atau sexual interest. Coba Bapak Ibu lihat bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau pada perempuan ini mulai sexual interest itu sekitar 19 tahun, 18 tahun. Tapi pada laki-laki, Pak, munculnya kapan? Puncaknya itu pada saat 14-15 tahun. Kapan? Seusia SMP rata-rata. Makanya ketika kami berdiskusi 3 hari yang lalu dengan Dr. Sophie, beliau itu yang sehariannya sudah bertahun-tahun berkecimpung di masalah HIV dan AIDS, juga berkecimpung sebagai relawan bagaimana remaja itu bisa terpengaruh atau beloknya, Pak ya, dari tadinya kuat kekar, dari tadinya sebagai laki-laki menjadi kemana. Nah, sampai saat itu gimana beloknya sebetulnya? Kalau kita perhatikan, Pak, Bu, di sini, punten, artinya apa? Artinya kalau orang tua tahu bahwa menjelang usia 12, 13, 14 tahun, 18 tahun itu adalah masa-masa kritis, di mana kalau ini tidak dibimbing bisa menjadi masalah yang besar seumur hidupnya. Ketika misalnya anak 13 tahun, 14, kelas 2 SMP, Pak, mereka wajar yang namanya semangat untuk seksual tinggi, mereka mencari jalan, Pak. Dari mana dapatnya? Nanti kita lihat di hasil penelitiannya, sebagian besar mereka melihat tayangan-tayangan untuk memuaskan. Sebagian di antara mereka mencari pasangan untuk memuaskan. Sebagian mereka rutin melihat film-film dan di film itu ternyata nggak polos, Pak. Ada webnya, saya baru tahu dari Dr. Sophie, ada webnya, ada linknya. Ketika dipijit linknya akan muncul teman-teman yang senasib teh ada di mana aja. Teman-teman yang terdekat teh ada di mana lokasinya, langsung klik chat, ngedate di sana, Pak. Ngeri, Pak. Yang kedua, ketika mereka memenuhi hasratnya sebagai laki-laki, kita lihat apakah perempuan di sini tertarik? Apakah perempuan di sini interestnya itu sudah meningkat? Belum, Pak. Bisa kita Bapak lihat ya. Di sini interest perempuan naik itu rata-rata puncaknya itu sekitar 18-19 tahun. Usia apa itu? Usia SMA sampai kuliah. Nah, yang jadi problem, kadang-kadang perempuannya nggak mau, perempuannya nggak ada pasangan, laki-lakinya nggak ada pasangan, mereka melampiaskan ke sesama jenis. Itu, Pak. Ah, dokter mah teori, enggak. Nanti kita coba, Pak, diskusi, kita coba wawancara, mudah-mudahan bisa nanti ya. Ternyata ketika mereka melampiaskannya itu tidak bisa hanya lewat visual, lewat audio, mereka mencari pasangan.
Andai kata ini tidak diatasi, maka makin tumbuh kembang LGBT di negara kita. Dulu saya pernah lihat tayangan Pak ya, katanya Pak, dulu seorang anak katanya, cerita dulu ya, sekarang udah dewasa, dilarang oleh bapak saya untuk keluar rumah nonton layar tancap. Tanda tancap itu adalah film-film dewasa. Sekarang nggak bisa dilarang, film itu sudah ada dalam saku dan kamar anak-anak masing-masing. Nah, itulah sahabat-sahabat semua yang perlu kita renungi dan perlu kita tindak lanjuti dengan sesuatu yang strategis. Tidak bisa, aduh kasihan, nggak cukup Pak. Aduh ini miris, nggak cukup seperti itu. Tapi ada langkah-langkah strategis sekiranya itu akan berdampak. Makanya saya diskusi dengan tim sebelum saya menyajikan ini, boleh nggak saya menyampaikan ini di MQ Pagi. Kata tim, bagus dok. Kemudian ada teman-teman yang membahas juga karakter MQ Pagi itu kan berbeda ya Pak ya. Tapi saya pikir kalau tidak dikemukakan di sini, kita media mana lagi? Jangan sampai punten, bapak ibunya rajin ke masjid, bapak ibunya soleh-soleha, tapi anaknya luput dari perhatian sehingga menjadi salah satu korban diantaranya. Ada Pak, satu saat saya kedatangan seorang ibu, rekan sejawat juga. Ketika mengobati anaknya, konsultasi kepada saya, Pak dokter ini katanya di punten ya, di anus anak saya itu katanya ada tumor, ada benjolan. Pas dilihat, si AA kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 8 deh, kelas 8 berarti kelas 2 ya? Kelas 8 katanya. Ketika saya cek, saya periksa, subhanallah. Ini bukan tumor biasa. Ini yang namanya kondiloma ocuminata, Pak. Satu jenis tumor yang disebabkan oleh human papillomavirus. Biasanya didapatkan pada hubungan anal seksual. Ketika saya lakukan periksa, saya prosedur, ternyata memang anusnya sudah longgar. Karena penasaran harus dibuktikan, saya operasi, saya biopsi, dan ketika hasilnya biopsi keluar nyata. Dites, HIV-nya positif. Ibunya berkerudung. Ibunya orang baik-baik, ibunya salah seorang pengayom. Ibunya adalah panutan di masyarakat, Pak. Nangis. Pak dokter ini jadi harus bagaimana? Udah Bu, kita evaluasi yang udah mah kita coba taubat Bu. Ada apa masalah dengan anak ini? Terus anaknya gimana? Insya Allah Bu, kita bantu. Kita bantulah dengan dokter Sofi dan kawan-kawan. Apakah itu ada di negeri dongeng? Di jauh, nah di sana? Enggak Pak, ada di sekitaran kita. Saya punya pasien. Beberapa kali dia kontrol dengan keluhan wasir. Pasiennya laki-laki, rambutnya panjang, pakai iketan, punten ya, berias. Saya pikir, saya negur karyawan saya, Neng, ini kenapa? Kok kartunya biru? Kalau laki-laki di saya itu kartunya biru, kalau perempuan itu kartu statusnya itu merah. Hampir aja saya marah. Kenapa ini kartunya, Neng? Kartunya biru. Pak, sambil berbisik, perempuan nampaknya, tapi sebetulnya laki-laki. Diantar oleh ibunya, sama Pak, ibunya juga berkerudung. Punten, ibunya bukan berpendidikan rendah, beliau adalah seorang guru SMP. Berobat, ketika berobat, ibu ini hampir saya juga nyebut si Nengnya, nyebut si AA dan ada kagok, kasep gitunya, dah gelis wajahnya teh, berias kayak gitu. Iya Pak dokter. Pas dilihat ya, permasalahannya apa? Ternyata permasalahannya ada di anus. Sok Neng, cerita sama Pak dokter apa adanya, apa yang jadi permasalahan. Ketika diskusi segala macam, nyatalah bahwa beliau ini, si Neng dalam tanda kutip ini berperan sebagai perempuan dari pacarnya seorang laki-laki, kalau pacarnya laki-laki. Sudah berapa lama pacaran? Sudah kurang lebih 3 tahun. Kenapa kok bisa jadi pacaran? Mula-mulanya dari mana Pak?
sering ditinggalkan ibunya, sering bapaknya sudah tidak ada, ditinggalkan ibunya, ibunya sibuk punten ya Pak ya, sibuk mengajar karena ibunya juga berprofesi sebagai wirausahawan di rumah sendirian. Ketika katanya dia mendapatkan apa namanya sesuatu dari temannya yang lebih memuaskan, dia lebih betah sama teman. Masalahnya di mana? Di rumah ternyata ibu bapak. Siapa yang kira-kira ini harus berperan? Jangan sampai, ini sekolah nggak ada pendidikan seks. Wah ini di sekolah bagaimana ini pergaulannya? Coba evaluasi sudah berapa banyak. Ibu bapak mengajarkan sesuatu tentang pendidikan reproduksi. Punten ya Bu ya. Kadang-kadang menyebutkan pendidikan seks teh asa kurang ini. Saya ganti. Pendidikan reproduksi di rumah. Sejauh mana ibu bapak sudah mengajari aurat itu apa? Hukumnya memperlihatkan membuka aurat itu apa? Bertanya Pak Bu pada diri kita masing-masing. Kita lihat datanya lagi, punten. Ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Punten. Oh ini betul ya, yang ada di Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Bahasa Jawanya Sugeng apa? Sugeng Enjing ya, Sugeng Enjing. Teman-teman yang ada di Semarang. Terima kasih, penelitiannya sangat bagus. Membuka mata hati kita, membuka mata ilmiah kita bahwa ini terjadi di antara kita. Punten. Nanti akan saya coba ulas sekilas ya. Ini penelitian yang dilakukan di Indonesia, teman-teman, bukan di negara lain. Sementara kan kita, seks bebas mah di luar katanya ya, seks bebas mah adanya di negara maju. Tahun 92 saya melakukan penelitian waktu saya jadi mahasiswa, saya tercengang dengan penelitian ini Pak. Ternyata bukan hanya masalah hubungan seperti pacaran dan lain sebagainya, tetapi sudah sangat jauh. Kang Faruk nggak apa-apa saya nampilkan ini Kang Faruk ya. Ini kan data ilmiah Kang Faruk ya. Iya. Maksudnya supaya kita bisa ini ya, supaya kita bisa membuka. Baik. Teman-teman, di sini dihasilkan beberapa penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor apa saja mereka itu berhubungan seksual sebelum nikah. Boleh teman-teman di sini lihat. Yang paling banyak di sini adalah bagaimana pola asuh terhadap anak. Punten, andai kata ya ada pendengar ibu bapak sama, saya juga sebagai ayah di sini ya. Ini juga jadi introspeksi Pak bagi saya. Dan ini juga mudah-mudahan jadi introspeksi bagi sahabat-sahabat semua yang ada di rumah. Sudah seberapa banyak anak tersebut bisa curhat kepada ibunya, kepada bapaknya dibanding curhat kepada temannya. Indikatornya gini aja Bu, ketika ibu ngobrol, boleh nggak ibu baca handphone dia? Sudah tahu nggak ibu bapak handphone anak ibu passwordnya apa? Wah jadi merenung kayak begini ya Pak Bu. Kalau misalnya anak sudah sedemikian terus terang pada ibu pada bapak, tidak ada masalah bagi anak untuk kasih ini handphonenya, ini passwordnya. Tenang-tenang aja dia ketika dia ibunya baca segala macam. Ini masalah satu alat ujinya aja Bu ya. Yang kedua, ini pada zaman now ya Bu ya. Sudah seberapa banyak ketika anak mempunyai masalah tentang lawan jenisnya, itu diskusi, mama si itu tuh ternyata begini, ternyata punya pacar lagi, ternyata begini. Sudah seberapa banyak? Duh, jadi makin bingung Pak ya. Sudah seberapa banyak ketika waktu luang yang dimiliki anak dibersamai oleh ibu dan bapaknya. Itu menjadi pertanyaan bagi kita Pak. Selanjutnya, apa yang berpengaruh lagi? Di sini masalah family financial situation, situasi ekonomi dari keluarganya. Saya baca ini tidak terlalu banyak pengaruhnya. Ini yang pengaruhnya cukup banyak Pak. Minimnya nilai-nilai
akhlak keagamaan pada anak. Kalau kita lihat di sini Pak, sepertinya ini teori, tapi tidak, hasil penelitiannya demikian Pak. Kita tak bahas tadi sudah seberapa banyak ibu, bapak mengajari anak-anak tentang aurat dan lain sebagainya. Di sini kita lihat lagi Pak, yang berperan apa? Media informasi yang ada dalam genggaman. Nanti akan saya coba tunjukkan buktinya Pak. Penelitian nanti di luar, bukan di Indonesia, seberapa banyak yang kayak ginian tuh berpengaruh terhadap perilaku penyimpangan seksual. Bukan nggak boleh, saya juga pakai, anak-anak saya juga pakai seperti ini ya Pak ya. Tapi kalau mereka mempunyai kedekatan dengan orang tua Pak, sudah terbuka apapun, rasanya sulit bagi mereka itu untuk lebih melampiaskan pada benda ini daripada pada orang tuanya. Jadi ujung-ujungnya mah kembali Pak, bagaimana orang tua itu melakukan tindakan-tindakan dan membuat situasi itu nyaman bagi anak untuk berterus terang, nyaman bagi anak untuk bertanya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah minimnya pendidikan tentang reproduksi. Oh, dikira yang kayak gitu teh kayak biasa-biasa aja. Ternyata berpotensi menjadi ini. Dikiranya laki-laki main dengan laki-laki itu aman, tapi ternyata tidak. Kenapa? Begitu laki-laki main dengan laki-laki akan terjadi perubahan fenotip sebagai dampak dari genotip, gen ekspresi yang ada di dalam tubuh dia. Saya baca penelitiannya beberapa teman, sahabat-sahabat semua. Ketika seorang laki-laki bergaul dengan laki-laki masalah hubungan intim, ternyata satu di antaranya itu akan terjadi perubahan ekspresi gen. Ketika perubahan ekspresi gen itu yang terjadi berubah, apa yang terjadi? Pengaruh hormonal akan berubah. Yang tadinya misalnya untuk laki-laki kekar, gagah, kuat, dominan testosteron, ternyata testosteron bisa menurun. Kemudian hormon estrogen yang membuat orang lemah, lembut seperti perempuan itu keluar lebih banyak. Apakah itu akan berpengaruh terhadap perilaku? Iya. Dari mana asalnya? Dari interaksi. Makanya wajar saya dapat tayangan video yang keempat. Seseorang mewawancarai sama Pak di SCBD itu. SCBD yang Citayam beda enggak? Sama itu kayaknya. Siapa namanya Mas? Namanya, punten ya, saya akan menyambutkan nama sesuatu. Laki-laki, ganteng menurut saya, usianya mungkin sekitar 14 tahunan. Saya sebutkan, nama saya, namanya siapa? Namanya siapa Bang? Namanya, sebut saja Andre ini ya. Tapi sampai begitu-gitu, sampai mulak-liuk gitu. Anda udah punya pacar belum? Sudah dong, katanya. Udah berapa lama pacaran? Udah 3 bulan. Kemudian habis 3 bulan ngapain, Dek? Udah nikah. Sama siapa nikahnya? Sebut saja. Namanya misalnya Udin. Punten, ada yang namanya Udin di sini. Punten ya, sebut saja namanya Udin. Loh, kok nikah sama cowok? Iya. Itu kan suami Eke katanya. Laki-laki coba seperti itu, Pak. Usianya remaja, Pak. Akan terjadi perubahan ekspresi gen ketika dia berinteraksi dan dia menyesuaikan diri dia sebagai perempuan. Baik, kita akan coba lanjut kupas penelitian ini. Di sini ada Pak, ada pengalaman dating experience. Bagaimana interaksi dengan perempuan atau dengan laki-laki, mereka mempunyai pengalaman apakah mengasihkan atau tidak. Ini juga akan berpengaruh terhadap perilaku seksual dan berpengaruh terhadap hubungan pranikah. Kita lanjut Pak. Nah, sexuality perception tadi sudah dibahas Pak, persepsi seksual dan semangat untuk seksual. Ternyata ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama adalah informasi dan pengetahuan. Ini yang Pak yang cukup penting. Bagaimana secara sosial, secara budaya, kemudian secara keagamaan.
Apakah itu seksual itu dipersepsi secara positif ataukah negatif? Ini yang terjadi ini Pak. Punten, andai kata munten ibu bapak yang ada di rumah, yang ada di MKTV, punten ya. Ini saya menjadikan data ini, data ini mah sifatnya netral ilmiah Pak ya. Apa sih yang telah mereka lakukan? Hubungan pranikah itu jawabannya ini Pak, punten. Ya, ada yang punten, ada yang mereka telah hanya ciuman, ada mereka punten seperti ini punten Pak. Jadi nggak enak saya bahasnya Pak ya. Ibu bapak baca aja sendiri nantilah ya penelitiannya ya, biar lebih bebas berekspresi. Saya kagok menyampaikannya di sini. Kalau di forum ilmiah kesehatan mah blas aja seperti itu ya. Jadi ini Pak, silakan baca. Ada yang begitu, begitu dan begitu hasilnya itu Pak. Di mana ini? Di remaja. Remaja di mana? Di negara kita sudah melakukan hubungan seksual pranikah. Rata-rata usia SMP dan SMA. Mereka sudah berhubungan, ada juga laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan lain sebagainya. Nah, ini penelitian di Tanzania. Diteliti terhadap 256 orang. Ya. Sebetulnya apa sih yang cukup besar pengaruhnya dalam masalah kebiasaan seksual? Ini penelitian judulnya adolescent, Pak. Tapi di sini juga dibahas pada masa remaja. Ya, pada masa remaja dan mulai perkembangan dari anak. Di sini dikatakan ternyata pengaruh dari media, ya, pengaruh dari mobile phone ini pengaruhnya cukup besar terhadap perilaku seksual. Artinya ibu bapak mudah-mudahan setelah mendapatkan ilmu dari Allah ini, kita coba evaluasi diri. Sudah seberapa banyakkah kita mempunyai kedekatan dengan anak? Sudah seberapa banyakkah kita bisa menjadi teman akrab dan teman diskusi bagi anak? Sudah seberapa banyakkah kita melakukan edukasi terhadap anak? Baik. Jadi ngeri-ngeri Pak ya. Jadi kalau lihat yang melambai kayak gitu teh Pak, hati kita itu jangan tertawa. Si eta masa kayak gitu ya Kak Benjo. Bukan Pak. Pikirkan kenapa dia demikian. Kalau bisa tolong kenapa? Bagaimana caranya dia akan kembali, karena itu penyakit. Ya. Baik, kita diskusi sekarang Ibu Diana Rahmah, Bu. Seorang psikolog. Beliau pemerhati psikolog anak juga. Mangga Teh Diana, punten aduh diganggu Teh Diana. Teh Diana itu adalah jamaah MK pagi ya. Teh Diana, bagaimana nih? Ada sesuatu yang disampaikan miris saya sama Teh Diana. Sebetulnya kemarin SCBD bagi kita mah hanya sebagai trigger aja, salah satu ya. Sebetulnya gimana Teh Diana, pengalaman Teh Diana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah ya pagi hari ini berkesempatan untuk bisa silaturahim kembali dengan keluarga besar MK Pagi gitu ya. Dan topik yang memang diusung pagi hari ini itu oleh Dr. Asep dan teman-teman nih seringkali kalau tadi benar yang Dr. Asep gambarkan di awal, banyak yang akhirnya merasa ini sesuatu yang biasa aja gitu ya, lucu-lucuan gitu ya. Padahal ini sesuatu yang nyata dan harus kita waspadai, apalagi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Ketika kita juga berkomitmen pendidikan dalam keluarga muslim, maka ini harusnya menjadi perhatian yang besar bagi kita semua ya, para orang tua dan pendidik. Dan mungkin izin sharing saja gitu ya, Dr. Asep. Jadi memang dari sisi psikologi nanti mungkin akan dilengkapi kalau nggak salah dari Dr. Sofi ya. Sofi dari yang biasa juga membersamai mungkin juga para penyintas dan keluarga-keluarga yang menjadi bagian dari fenomena ini. Nah, memang kalau Bapak Ibu semua, ketika kita bicara penyimpangan seksual, sebenarnya penyimpangan seksual ini tidak
terbatas hanya di homoseksual gitu ya. Jadi bukan hanya sesuka sesama jenis, penyuka sesama jenis, tetapi sebenarnya ada banyak gitu kan. Jadi baik itu misalnya pedofilia gitu ya, penyuka anak-anak ya, yang kita juga sering bilang ada predator seksual gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang mungkin menyukai seksualitas dengan kekerasan dan seterusnya. Jadi ada banyak sebenarnya. Dan memang mirisnya kalau kita pagi ini bicaranya sedikit mengerucut kepada homoseksual gitu ya. Ini dalam kajian psikologi sendiri akhirnya juga menjadi satu kontroversi karena terakhir itu diupdate dieliminir gitu, dicoret dari penyimpangan gitu. Dan ini yang menurut saya sebagai kebetulan diamanahkan sebagai psikolog, tetapi juga saya punya belief gitu ya. Maka menurut saya ini perlu kita dudukan dengan bijak, karena nyatanya dampak dari hal tersebut ketika kita biarkan gitu ya sudah kelihatan gitu ya, tatanan masyarakat juga jadi berubah gitu ya dengan sekarang teknologi. Orang bisa gampang lah kalau sesuka sama jenis pengen punya anak, makanya ketika di beberapa negara sudah dilegalkan pernikahan sesama jenis gitu kan, mereka merasa tidak ada kendala kalau mau buat keluarga, toh sekarang ada banyak cara untuk bisa punya anak gitu. Nah itu yang sebenarnya jadi kacau balau gitu ya Pak Beliat, kalau dalam secara Islam akhirnya merubah ya nasab dan sebagainya gitu. Jadi ini patut menjadi kewaspadaan bersama, dan fenomena ini juga yang akhirnya saya dampingi dalam keseharian ya ketika praktek gitu, dan ini sudah berlangsung cukup lama sebenarnya Dok. Jadi dan ini seperti gunung es gitu ya, seperti gunung es. Jadi yang tampil di permukaan mungkin hanya sedikit gitu ya. Hanya sebagian, tapi di lapangan itu memang sebenarnya sangat banyak gitu. Dan gimana Dok? Kira-kira faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab khususnya untuk di rumah nih Teh? Mungkin pada ibu-ibu di sini penasaran, faktor-faktor apa aja yang mungkin bisa ibu bapak lakukan di rumah sehingga itu bisa mengurangi resiko tersebut Teh? Baik. Ya, ayah bunda semua yang dirahmati Allah, sebenarnya ini satu fenomena yang kita semua harus tadi ya bersiaga diri gitu ya, menyiapkan bekal. Ketika anak diamanahkan kepada kita oleh Allah gitu ya, maka juga teriring gitu ya komitmen kita untuk selalu menyiapkan diri, memantaskan diri kalau bahasa saya, memantaskan diri mendampingi anak-anak ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya untuk paling tidak pencegahan dulu ya, meminimalisir. Pertama tadi sudah disinggung, sudah disinggung oleh Dr. Asep sangat baik sekali. Kunci utama adalah kita pertama adalah membangun komunikasi yang sehat gitu ya. Bangun komunikasi yang sehat kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika kalau saya bahasanya komunikasi ini ibarat lem. Sebenarnya anak kita nggak mungkin steril, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, gitu ya. Dunia itu di ujung jari, jadi bisa jadi percepatan informasi, gitu ya. Itu ada banyak di luar jangkauan kita secara real oleh orang tua, gitu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan ketika misalnya, mohon maaf, anak-anak akhirnya icip-icip informasi yang salah, mereka paling tidak terbuka, nggak takut, mereka nyaman untuk bicara, ngobrol sama orang tuanya. Dan faktanya memang di lapangan ketika saya mendampingi teman-teman penyintas atau yang sekarang juga lagi berjuang gitu ya, atau yang jadi korban ya, karena ada juga yang mendeskripsikan dirinya adalah korban gitu. Nah itu salah satu yang sering didapatkan adalah memang ada PR gitu di lem komunikasi ini gitu. Dan yang paling penting juga adalah hadirnya sosok ya, ketika kita bicara sosok ayah ya dalam pendidikan seksualitas itu penting sekali gitu. Baik pada laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Demikian nanti juga sosok bunda. Kalau kita tahu nih di usia-usia awal tentu peran biasanya lebih dekat kelekatan sama bundanya gitu ya. 0 sampai 2 tahun tuh biasanya lebih memang porsi terbanyak kelekatan dengan bundanya. Tapi kemudian sampai dengan 6 tahun ya itu adalah kehadiran ayah dan bundanya. Dan ketika dia di usia-usia 6 sampai 10 tahun sebenarnya
penguatan gender, peran gender. Nah, kalau kita bilang laki-laki teh seharusnya bagaimana, perempuan itu harusnya seperti apa, gitu. Saya sampai berapa kali gitu ya mendapati case di lapangan. Di kalau usia sekarang berapa tuh teh mulainya teh? 6 sampai 10 tahun. 6 sampai 10 tahun. Itu adalah periode yang sangat penting untuk penguatan peran gender dari kedua sosok orang tua, ayah dan bunda. Gitu ya. Dan ini kan tentu bermain juga peran role model, contoh. Ya, jadi ketika misalnya ayah hanya fungsinya hanya sebagai ATM, kalau lagi perlu sesuatu, kemudian ya udahlah pokoknya asal sekolah disekolahin, dah so kamu butuh apa dicukupin gitu ya. Tapi tidak ada hadir dalam keseharian untuk komunikasi, akhirnya anak-anak ini tidak bisa melihat bagaimana sebenarnya misalnya sosok laki-laki itu dalam pemecahan masalah bagaimana sih? Sosok laki-laki kalau lagi ada hal apa mengambil keputusan itu seperti apa? Akhirnya referensi utamanya adalah sosok ibunya yang paling banyak ya di dalam keluarga. Dan ini yang saya sering dapatkan teman-teman kita yang akhirnya sedikit ya melenceng tadi, atau mungkin katakanlah sedang berusaha, mudah-mudahan ya positifnya hijrah kembali ke jalan yang benar. Itu mereka biasanya seringkali kita dapatkan sosok kalau yang laki-laki terus melambai tadi ya kayak Dokter Asep, itu ibunya yang powerful luar biasa. Gitu ya, powerful dalam kedengeran Bu. Jadi bukan saya berarti bilang perempuan nggak boleh kuat gitu ya, kita harus tough, harus kuat, tetapi perlu juga kita mengajak para suami, para ayah untuk mengimbangi peran ini, penting sehingga bapak-bapak ini bisa menjadi role model untuk anak-anak kita. Termasuk misalnya anak perempuan nanti. Nah, ini tadi 6 sampai 10 tahun ya penguatan gendernya gitu ya. Kemudian di atas itu ya, sebenarnya saya ini karena tergabung juga Dokter Asep dalam komunitas penggiat akil balik gitu ya. Dengan beberapa rekan psikolog dan pemerhati pendidikan, dan ini menjadi salah satu isu yang sangat berkaitan fenomena yang kita sedang bahas. Kenapa? Karena tadi kehadiran sosok ayah dan ibu menjadi salah satu kunci penting yang paling tidak kita harapkan bisa mencegah, meminimalisir efek ini jadi semakin besar. Nah, ketika di atas usia 10 tahun kita asumsikan sudah mulai balik, meskipun pada kenyataannya sekarang mungkin ayah bunda juga menjumpai ada anak-anak kita, adik-adik kita yang di bawah usia lebih awal gitu ya, karena faktor pola makan dan sebagainya. Nah, akhirnya ada kesenjangan kan antara akil dan balik, itu mungkin tidak kita akan bahas hari ini. Tetapi apa yang perlu dilakukan pada saat mereka sudah usianya menyerang balik gitu ya, itu harus cross hadir. Jadi bagaimana si bapak juga membangun kedekatan kalau ada anak perempuan dengan anak perempuan, anak laki-laki juga membangun kedekatan dengan ibunya. Kenapa? Misalnya gini, ketika anak perempuan sekarang gampang towel itu apa dok? Mudah gitu ya, untuk membuka dirinya. Siapapun nih mau kenalan sama aku gitu ya, nah, ingin dipegang dan sebagainya gitu ya. Itu biasanya kita coba lihat ada kehilangan sosok ayah di dalam keluarganya. Iya. Sehingga kalau ayah itu hadir menyatakan aku ada nih, ayah akan lindungi kamu. Siapa yang berani macam-macam? Sini. Ayo ngomong sama ayah gitu. Sehingga anak ini tidak haus mencari kedekatan sama laki-laki itu yang sehat itu bagaimana sih? Karena figur ayahnya hadir, ada bayangan yang namanya kedekatan yang sehat dengan pria itu seperti apa. Gitu. Sehingga mereka tidak haus mencari kedekatan dengan laki-laki dengan cara yang salah. Demikian pula dengan yang anak perempuan dengan anak laki-laki dengan bundanya, sehingga tahu caranya. Oh, ternyata kalau mentreatment wanita itu harus seperti apa dan seterusnya. Nah, ini mungkin dok salah satunya ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan. Jadi lemnya gitu. Dan yang paling penting satu lagi adalah edukasi. Tadi sudah disinggung oleh Dokter Asep. Jadi udah bukan zamannya lagi kita bicara tabu gitu ya. Memang kita sebagai muslim harus belajar dan belajar. Nuhun dok, mungkin itu dulu di awal. Kayaknya mah ini perlu presentasi lagi kita ya. Alhamdulillah. Sekarang kita ke Dokter Sophie. Dokter Sophie, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam dok. Ya, Dokter Sophie, bagaimana nih fenomena ini? Apakah betul naik nih yang unik-unik itu seperti yang kita diskusikan tempo hari, Dokter Sophie? Gimana, ada yang perlu disampaikan nih dari pengalaman? Ya, sejalan dengan kebetulan saya bergerak di bidang HIV/AIDS dok. Jadi memang
meskipun kita nih hidup di kota kecil ya Dok, tetapi ternyata kita ikut tren nasional Dok, bahwa semakin banyak kesini adalah faktor resiko pengidap HIV di kami adalah dari faktor resiko homoseksual Dok, dengan usia yang datang lebih muda gitu. Nah itulah yang kemarin usia berapa Dokter Sophie? Termuda kami ada SMP kelas 2 Dok. SMP kelas 2, Ibu nyatakan ya? Karena memang datanya demikian. Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran bagi. Sebentar Dokter Sophie, saya akan menyapa Agim dulu. Siap. Assalamualaikum A. Punten Agimnya di sini. Oh ada di sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Sementawis kita baik. Sahabat-sahabat semua, mohon maaf karena waktu terbatas sampai jam 6. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya yakin ini waktunya tidak cukup untuk membahas, tapi mudah-mudahan pada suatu saat kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya akan persilakan untuk hapunten mangga. Untuk teman-teman yang di MKTV, kita tutup saja pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.